Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial, yakni cara mudah mengatur pengiriman via aplikasi Shopee terbaru. Lantas seperti apa nih Kang cara mudahnya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya dalam rangka masuk ke aplikasi ya untuk mengatur terkait dengan pengiriman, pastikan teman-teman sebagai penjual ya telah mendapatkan notifikasi baru terkait dengan pesanan yang masuk baik via aplikasi maupun via email. Seperti apa nih Kang notifikasinya? Nah, seperti ini saya tunjukkan sekalian ya. Ini dia sebuah contoh notifikasi via aplikasi Shopee ya. Mohon untuk segera mengatur pengiriman, yang mana kirim pesanan dalam waktu 24 jam ya, untuk menghindari pesanan dibatalkan. Ini contoh dari notifikasi via aplikasi Shopee. Dan kemudian kita cek di dalam email kita ya. Kita fokus ke email, kemudian di sini ya. Nah, ini dia. Ketika belum nampak misalkan pesanan yang masuk, kita refresh terlebih dahulu seperti ini ya contohnya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan ini telah nampak pada layar kaca teman-teman ya. Ada pesan yang masuk dari Shopee, tentunya pesanan COD dengan nomor pesanan tersebut telah terkonfirmasi. Nah, ini dia. Nampak sebagai berikut ya, COD dari ini dia yang pembeli kita telah dikonfirmasi, yang mana rincian pesanannya sebagai berikut. Nah, ketika teman-teman telah mendapatkan notifikasi seperti ini, barulah silahkan teman-teman kunjungi saja terkait dengan aplikasi Shopee yang nampak pada sini ya teman-teman. Saya tunjuk, kita klik secara bersama-sama. Nampak seperti ini terkait dengan tampilan ataupun layar utama dari aplikasi ini. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, langsung saja fokus kita ya ke notifikasi. Ini dia yang saya tunjuk, kita klik secara bersama-sama. Karena kita sebagai penjual ya, maka langsung fokus ke kategori notifikasi toko. Ini dia yang saya tunjuk. Nampak sebagai berikut, pada menu ataupun pada fitur status pesanan terdapat beberapa pesan yang mana perlu kita respon terlebih dahulu ya, barulah kita lanjutkan untuk mengatur pengirimannya. Nah, ini dia, kita klik secara bersama-sama bahwa keterangannya seperti ini, dan pastikan disesuaikan dulu ya dengan akun teman-teman. Nampak keterangan ataupun notifikasinya seperti ini. Mohon untuk mengatur pengiriman ya. Jadi kirim pesanan dalam waktu 24 jam untuk menghindari pesanan dibatalkan secara otomatis nih guys. Begitupun dengan notifikasi berikutnya, pesanan COD telah diterima. Jadi sebagai penjual yang bijak, sebelum teman-teman mengantar ke counter ya ataupun pick up, jadi ada dua alternatif, drop off dan pick up. Jadi silahkan diatur terlebih dahulu terkait dengan pengirimannya. Tahapannya seperti apa nih Kang? Kita masuk terlebih dahulu. Secara otomatis kita diarahkan ke halaman rincian pesanan sebagai berikut. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut ya pada tahapan berikutnya. Di sini keterangannya adalah perlu dikirim. Jadi silahkan teman-teman melakukan ataupun mengatur pengiriman sebelum tanggal yang tertera di sini ya. Bulan serta dilengkapi dengan waktunya.
Dan begitupun untuk alamat pengiriman juga tertera di sini. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Begitupun dengan status pengiriman. Kebetulan jasa kirimnya di sini adalah Shopee Express standar ya. Dan tandanya ketika teman-teman telah mengatur pengiriman, nampak di sebelah kanannya jasa kirim ini muncul terkait dengan nomor resi otomatis ya. Untuk saat ini kan belum, karena apa? Ya betul sekali, karena kita belum mengatur pengirimannya. Baik, kemudian kita scroll ke bawah ya. Dan ini metode pembayaran pembeli nampak di sini COD ya, atau bayar di tempat. Dan begitupun dengan produk yang memang teman-teman nantinya persiapkan tertera di sini. Nah, ini dia. Jadi memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan begitupun nampak di bawahnya ada beberapa fitur, mulai dari tambahkan catatan, hubungi pembeli, batalkan pesanan, serta atur pengiriman. Nah, dari sini teman-teman sudah ada gambaran ya. Kita lanjut, kita fokus pada fitur yang mana? Ya, betul sekali. Jadi kita fokus ke atur pengiriman ya. Jadi kita klik secara bersama-sama pada fitur tersebut. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan nampak sebagai berikut ya terkait dengan tampilan setelahnya. Kita cermati terlebih dahulu pada atur pengiriman. Sebetulnya ada dua opsi ya, baik antar ke counter atau istilahnya adalah drop off, ataupun yang kedua ini adalah pick up ya. Jadi memang di sini menyesuaikan di daerah teman-teman ya. Kebetulan di daerah saya hanya tersedia drop off saja untuk jasa kirim ini. Nah, jadi memang setiap daerah memang masing-masing ya untuk layanan terkait dengan atur pengiriman. Nah, secara otomatis kita fokus ke drop off ya, dalam arti antar ke counter dengan alamat cabang terdekat tertera di sini. Nah, ini dia ya. Silahkan dikirim sesuai alamat yang tertera. Ketika teman-teman ingin melihat semua cabang yang ada di peta, silahkan klik di sini ya. Dan catatan khusus bahwa jam buka tergantung pada setiap cabang ya. Nah, ini dia. Jadi menyesuaikan cabangnya masing-masing pada jasa kirim yang bersangkutan. Ketika opsi ini telah dipilih ya, misalkan karena hanya satu berarti otomatis kita drop off ya, ataupun antar ke counter, maka tahapan berikutnya adalah dengan cara klik pada menu konfirmasi. Maka nampak sebagai berikut catatan ataupun pemberitahuan ya, penting mohon cetak dan tempelkan resi pada paket. Nah, kita klik OK secara bersama-sama. Nah, ini dia sebuah tampilan setelahnya pada halaman rincian antar ke counter ya. Dengan jasa kirim yang tertera di sini, nomor resi otomatis munculnya di sini. Dan alur drop off-nya nih guys. Silahkan teman-teman ikuti alur di bawah ini, baik alur yang pertama, alur yang kedua, sampai dengan alur yang ketiga. Begitupun dengan cabang terdekat tertera di sini nih guys. Nah, ini dia alamat tertera jelas di sini ya. Jadi silahkan diantar sesuai dengan alamat yang tertera di sini. Lantas untuk mencetak terkait dengan label tersebut, bagaimana nih Kang caranya? Tahapannya simpel ya, silahkan klik di sini cetak label, kita klik secara bersama-sama nih guys. Nah, ini dia, silahkan ditunggu sampai genap 100% seperti ini ya. Nantinya akan muncul tampilannya sebagai berikut. Nah, ini dia nampak pada layar kaca teman-teman ya. Ini dia struk dari aplikasi Shopee muncul sebagai berikut. Tahapannya untuk mengunduh adalah silahkan klik pada pojok kanan atas ya untuk menu unduh. Ketika proses unduhnya ini berhasil, filenya ini berbentuk PDF ya. Jadi silahkan dicetak dan ditempel pada paket yang sudah ready. Akan tetapi ketika teman-teman tidak ingin mencetaknya juga bisa, hanya saja menuliskan nomor resi yang muncul di sini pada kertas yang masih kosong ya. Ketika telah ditulis dengan rapi juga sama, ditempel pada paket yang sudah ready. Nah,
Baik, kita kembali ke tampilan awal tadi ya. Nah, ini kan belum muncul ya. Seharusnya kan sudah muncul di sini terkait dengan nomor resi otomatis. Kita kembali terlebih dahulu seperti ini di status pesanan, kita masuk kembali pada halaman rincian pesanan. Nah, secara otomatis muncul di sini ya nomor resinya. Jadi, silahkan sebagai penjual yang bijak setelah mengatur ya, setelah muncul juga resi otomatisnya, silahkan dipersiapkan produk yang bersangkutan ya, yang tertera di sini di packing dengan rapi, barulah ditempel nomor resinya pada paket tersebut. Tahapan berikutnya adalah silahkan diantar ke konter terdekat yang tertera sesuai dengan alamat pengirimannya tadi ya. Nah, ini dia yang tertera di sini, rincian pengiriman yang terletak di cabang terdekat. Nah, tertera di sini. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan boleh juga teman-teman sapa pembelinya ya. Seperti ini misalkan, silahkan menggunakan kalimat apa saja boleh ya. Misalkan untuk kalimat saya seperti ini, ataupun dengan kalimat yang lain ya, juga bisa untuk menjaga keramahan ya, ataupun menjaga kepercayaan pembeli kepada penjual ya. Jadi memang perlu untuk disapa ya. Jadi memang kita harus memperlakukan pembeli itu dengan sebaik mungkin ataupun semaksimal mungkin ya, demi kenyamanan pembeli belanja di toko online teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace.